Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam SMP dikasih oleh MGMP Pendidikan Agama Islam SMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kita masuk bab yang keempat, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Bersama saya, Bapak Saiful Amirin. Baiklah, kita masuk pada pengertian sholat berjamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan terdiri dari imam dan makmum dengan persyaratan tertentu. Hukum melaksanakan sholat berjamaah. Hukum melaksanakan sholat dengan cara berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau dikuatkan, karena sholat berjamaah lebih utama segala-galanya jika dibandingkan dengan sholat sendiri atau sholat munfarid. Next, berikutnya yaitu perhatikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat berjamaah. Keutamaannya yaitu sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisaba'in wa ishrina darajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Syarat-syarat menjadi seorang imam yang pertama yaitu orang yang bacaan Al-Qur'annya lebih fasih dari makmumnya. Kedua, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Yang ketiga, diutamakan orang yang lebih tua di antara anggota jamaah yang lain. Yang keempat, tidak boleh mengikuti gerakan sholat orang lain. Yang kelima, jika sholat berjamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi imam harus yang laki-laki. Jika jamaah terdiri dari perempuan saja, maka imamnya boleh perempuan. Itu yang keenam. Syarat-syarat menjadi seorang makmum. Yang pertama, harus berniat menjadi makmum, kemudian mengikuti gerak-gerik imam, dan yang ketiga, mengetahui gerakan imam baik secara langsung maupun melalui makmum yang berada di belakang imam. Berikutnya, makmum dan imam harus berada dalam satu tempat, dan tempat berdiri makmum tidak boleh sejajar atau lebih depan dari imamnya. Kemudian cara sholat makmum harus sama dengan sholatnya imam. Berikutnya, makmum tidak boleh mendahului atau lebih lambat dari gerakan imam lebih dari 2 rukun fi'liyah. Yang berikutnya, laki-laki tidak boleh bermakmum pada imam perempuan atau waria. Yang terakhir yaitu makmum tidak boleh mengikuti imam yang batal sholat. Apabila imam melakukan kesalahan atau lupa, maka bagi makmum laki-laki wajib mengingatkannya dengan cara membaca Subhanallah. Sedangkan bagi makmum yang perempuan menepuk tangan kanan yang kanan ke punggung tangan yang kiri. Contohnya seperti ini. Tata cara menjadi imam yaitu pertama, imam berdiri menjadi yang paling depan dengan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, berniat menjadi imam pada sholat yang dikerjakan. Ketiga, mengucapkan takbir dengan keras setiap pindah gerakan sholat.
dan juga pada bacaan salam yang pertama sebagai komando pada anggota jamaah. Yang keempat, membaca dengan keras bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek pada rakaat yang pertama pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Tata cara menjadi makmum. Yang pertama, makmum mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam sampai selesai. Kemudian makmum baru membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat-surat pendek. Yang kedua, makmum mengucapkan semua bacaan sholat dengan suara pelan kecuali bacaan amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, pengaturan shaf atau barisan sholat berjamaah hendaklah lurus dan rapat. Jika makmum terdiri dari 3 orang atau lebih, maka hendaklah memposisikan dirinya di belakang imam hingga penuh. Dan apabila satu shaf tidak cukup, maka dibuat shaf di belakangnya dari tengah lurus dengan imam hingga penuh dan seterusnya. Kemudian jika jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berada di depan, sedangkan yang perempuan berada di belakang laki-laki. Jika makmumnya hanya 1 orang laki-laki, maka posisi makmum berada di belakang imam sebelah kanan. Dan apabila makmumnya hanya 1 orang perempuan, maka posisi makmum berada di belakang imam sebelah kiri. Adapun halangan sholat berjamaah. Pertama, karena ada angin atau badai, angin yang kuat atau badai, maka boleh sholat di rumah. Kemudian yang kedua, karena sakit hingga susah berjalan ke tempat berjamaah di musala atau di masjid. Yang ketiga, karena sangat lapar dan haus, sedangkan makanan atau minuman sudah tersedia. Begitu juga ketika sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, karena baru makan makanan yang busuk dan baunya sukar dihilangkan, seperti makan bawang, petai, jengkol, dan sebagainya. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, karena halangan yang lain sehingga membawa kemusyaqqatan atau kesulitan untuk menjalankan sholat berjamaah. Dari Rasulullah SAW, pernah sahabat Jabir ketika berjalan bersama-sama dengan Rasulullah, an Jabirin qala kharajna ma'a Rasulillah fi safarin famutirna faqala Rasulullah lisalli man sya'a minkum fi rahli. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dari Jabir, ketika beliau berjalan bersama Rasulullah, dalam perjalanan kami kehujanan. Rasulullah bersabda, orang-orang hendak sembahyang, sembahyanglah di kendaraan masing-masing. Pengertian sholat munfarid. Tadi sholat jamaah, bawahnya sholat munfarid atau sholat sendirian. Sholat munfarid yaitu sholat yang dilakukan sendirian, maksudnya tidak berstatus sebagai imam dan tidak pula berstatus sebagai makmum. Antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah adalah sama-sama dalam hal syarat dan rukunnya. B. Sama dalam hal bacaan dan gerakannya. C. Sama hal dalam waktunya. Yang keempat, sama hal dalam sunnah-sunnah dan yang membatalkannya. Perbedaannya antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah yaitu satu, niatnya. Yang satu membaca imaman, yang satu membaca makmuman. Yang kedua, sholat berjamaah ada imam dan ada makmum, sedangkan munfarid tidak ada. Yang ketiga, beda tata cara dan ketentuan-ketentuannya. Dari sisi keutamaan dan pahala yang diterima bagi pelakunya adalah berbeda. Dan sekilas pelajaran bab 4 ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mengerti serta dapat mengamalkannya
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian selalu menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Terima kasih sudah kehadiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.